Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama, pembagian pecahan dengan bilangan cacah. Pembagian antara bilangan cacah dengan pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalikan bilangan cacah dengan kebalikan dari bilangan pecahan. Contohnya, 2 dibagi 3/5. Cara penyelesaiannya, 2 dibagi 3/5 sama dengan 2 dikali kebalikan dari 3/5 yaitu 5/3 sama dengan 2 kali 5 dibagi 3 sama dengan 10/3. Ini masih bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 3/1/3. Caranya adalah 10 ini kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 3, sisa 1/3. Jadi hasil dari 2 dibagi 3/5 sama dengan 3/1/3. Contoh yang lain, misalnya 4/5 dibagi 3. Agar bisa kita membaginya, maka kita rubah dulu bilangan cacah ini ke dalam bentuk pecahan, yaitu 3/1. Ini tidak akan mengurangi nilai, karena 3/1 sama dengan 3 juga. Jadi 4/5 dibagi 3/1 sama dengan 4/5 kalikan kebalikan dari 3/1 sama dengan 1/3. Sama dengan 4 kali 1 per 5 kali 3 sama dengan 4/15. Jadi hasil dari 3/5 dibagi 3 sama dengan 4/15. Yang kedua, pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, maka hasilnya adalah perkalian pecahan biasa dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Contohnya, 3/7 dibagi 2/5. Dalam soal ini yang dimaksud dengan pecahan pembagi adalah 2/5. Jadi penyelesaiannya 3/7 dibagi 2/5 sama dengan 3/7 kali 5/2. 5/2 ini adalah kebalikan dari 2/5. Maka hasilnya sama dengan 3 kali 5 per 7 kali 2. 15/14. Ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 1/14. 15 ini dibagi 15 dibagi 14 itu hasilnya 1, sisa 1/14. Jadi hasil dari 3/7 dibagi 2/5 sama dengan 1/14.
Contoh yang lain, 6/15 dibagi 2/3. Penyelesaiannya 6/15 dibagi 2/3 sama dengan 6/15 kali 3/2. 3/2 di sini adalah kebalikan dari 2/3. Selanjutnya, mari kita perhatikan ini ada angka 6, 3, 2, 15. Dari angka-angka ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu dengan membaginya dengan angka yang sama. Misalnya ini 15, saya bagi 3, hasilnya 5, kita tulis seperti ini. Kemudian 3, saya bagi 3, hasilnya 1. Kemudian antara 6 dan 2, ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Penyederhanaan seperti ini bisanya yaitu antara pembilang nanti dibagi dengan penyebut. Atau lebih mudahnya yang di atas tanda per ini kita sederhanakan atau kita bagi dengan yang di bawah tanda per. Kalau nanti pembilang dan pembilang itu nggak boleh, penyebut dengan penyebut itu juga nggak boleh. Jadi harus penyederhanaannya harus antara pembilang dan penyebut. Kemudian kita akan memperoleh perkalian pecahan seperti ini 3/5. Jadi ini 3/5 dikalikan 1/1. Hasilnya 3 kali 1 per 5 kali 1 sama dengan 3/5. Jadi hasil dari 6/15 dibagi 2/3 sama dengan 3/5. Yang ketiga, pembagian pecahan antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sebelum melakukan pembagian, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian pembagian dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan biasa dengan kebalikan pecahan biasa pembagi. Contohnya, 5/9 dibagi 2, 3/8. Ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Tadi di sini syaratnya pecahan campuran diubah dulu menjadi pecahan biasa. Maka penyelesaiannya 5/9 dibagi 2, 3/8 sama dengan 5/9 dibagi pecahan campuran. Di sini kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 kali 8 ditambah 3/8 sama dengan 5/9 dibagi 19/8. Sesudah ini dirubah menjadi pecahan biasa, maka sekarang tinggal mengalihkan dengan kebalikan pecahan pembagi. Jadi 5/9 dikalikan kebalikan dari ini 19/8 sama dengan 8/19. Terus kita kalikan 5 kali 8 dibagi 9 kali 19. Hasilnya 40/171. Jadi hasil dari 5/9 dibagi 2, 3/8 sama dengan 40/171. Contoh yang lain, misalnya 4/5 dibagi 3/4. Penyelesaiannya 4/5 dibagi 3/4 sama dengan yang pecahan campuran ini dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya 4 kali 5 ditambah 4
per 5 dibagi 3/4. Hasilnya 24 per 5 dibagi 3/4. Kemudian pembagian seperti ini kita rubah atau penyelesaiannya dengan cara dikalikan kebalikan dari pecahan pembagi. 24 dibagi 5, 24 per 5 kali 4/3. Bisa kita sederhanakan karena 24 itu bisa kita bagi 3, hasilnya 8. Kemudian 3 kalau kita bagi 3 hasilnya 1. Jadi tinggal 8 per 5 dikali 4/1. 8 kali 4 per 5 kali 1 sama dengan 32 per 5. Masih bisa kita sederhanakan menjadi 32 per 5. 32 kita bagi 5 itu hasilnya 6. Masih sisa 2 per 5. Jadi hasil dari 4 per 5 dibagi 3/4 sama dengan 6 2 per 5. Pembagian antara pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Kemudian pembagian dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan biasa dengan kebalikan pecahan biasa pembagi. Contohnya 7 2 per 5 dibagi 3 1 per 3. Penyelesaiannya, dari kedua pecahan campuran tersebut kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya, yang pecahan pertama 7 kali 5 ditambah 2 per 5. Kemudian pecahan yang kedua 3 kali 3 tambah 1 per 3. Hasilnya 37 per 5 dibagi 10 per 3. Pembagian pecahan penyelesaiannya adalah dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembagi. Jadi 37 per 5 kali 3 per 10. 37 kali 3 dibagi 5 per 10 sama dengan 111 per 50. Kita sederhanakan, 111 itu kita bagi 50, ketemunya atau hasilnya 2, masih sisa 11 per 50. Jadi hasil dari 7 2 per 5 dibagi 3 1 per 3 sama dengan 2 11 per 50. Contoh yang lain, misalnya 2 2 per 7 dibagi 5 3 per 5. Penyelesaiannya masih sama, pecahan ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya 16 per 7 dibagi 28 per 5. Setelah bentuk pembagian pecahan seperti ini, maka caranya kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan pembagi, yaitu 16 per 7 kali 5 per 28. Untuk mempermudah mengalihkannya, maka kita bisa menyederhanakan angka-angka yang ada di sini. Di sini yang bisa kita sederhanakan adalah antara 16 dan 28. Ini 16 saya bagi 4 hasilnya 4. 28 saya bagi 4 hasilnya 7. Yang penting pembaginya itu angkanya sama. Jadi 4 per 7 kali 5 per 7.
sama dengan 4 kali 5 per 7 kali 7. Hasilnya 20 per 49. Jadi hasil dari 2 per 7 dibagi 5 3 per 5 sama dengan 20 per 49. Yang kelima, pembagian pecahan desimal. Pembagian antara dua pecahan desimal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa dan menggunakan cara bersusun. Contohnya 0,32 dibagi 0,2. Kita gunakan dulu cara pertama, yaitu mengubah ke bentuk pecahan biasa. 0,32 dibagi 0,2 itu sama dengan 0,32 itu adalah 32 per 100. Ini ada dua angka di belakang koma, maka pembaginya atau pernya adalah 100. Sementara 0,2 ini satu angka di belakang koma, maka dia pembaginya adalah 10 atau 2 per 10. Setelah seperti ini, maka tinggal kita menyelesaikan pembagiannya dengan cara mengalihkan dengan kebalikan dari pecahan pembagi. Di sini pecahan pembaginya adalah 2 per 10. Kebalikannya adalah 10 per 2. Jika kita lihat di sini ada angka-angka 32, 100, 10, 2, maka angka-angka ini sebetulnya bisa kita sederhanakan. Kita pilih misalnya antara 100 dan 10. Kita bagi dengan 10. 100 dibagi 10 adalah 10. 10 dibagi 10 adalah 1. Terus masih ada lagi, yaitu 32 dan 2. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 32 dibagi 2 adalah 16. Jadi hasilnya 16 per 10 kali 1 per 1 sama dengan 16 per 10. Kalau kita jadikan menjadi pecahan desimal, yaitu 1,6 per 10 itu artinya satu angka di belakang koma. Jadi hasil dari 0,32 dibagi 0,2 sama dengan 1,6. Contoh lagi ini untuk pengerjaan dengan cara yang kedua. 0,32 dibagi 0,2 ini mau kita selesaikan dengan cara bersusun. Agar pembagian dapat dilakukan dengan mudah, maka hilangkan tanda koma untuk sementara. Kalikan kedua bilangan tersebut dengan 100. Kenapa kok kita pilih 100? Karena kita lihat di sini ini adalah 0,32. Ada dua angka di belakang koma, maka pengalinya adalah 100. 0,32 kali 100 sama dengan 32. 0,2 kali 100 sama dengan 20. Sehingga akan menjadi 32 dibagi 20. Selanjutnya kita hitung dengan cara bersusun. Ini 32 dibagi 20. Untuk mempermudahnya, kita bisa membuat daftar perkalian seperti ini. Ini kita buat 1 sampai 10, ini kita buat sama 20, yaitu bilangan pembaginya. Kemudian kembali ke sini kita lihat ini 20, ini 32. Masing-masing dua angka ya, ini 2 dan 0, ini 3 dan 2.
32 dibagi 20 bisa tidak? Sekarang silakan cari angka di sini yang di bawah 32 dan habis dibagi 20. Ini 40, ini 20. Berarti kita pilih yang 20. Kemudian 20 kali 1 sama dengan 20. Jadi ini 1. Jadi di sini 1. 1 kali 20 kan 20. Terus kita kurangi. 32 dikurangi 20 sama dengan 12. 12 ini kalau kita bagi 20 ini nggak bisa karena 12 lebih kecil. Untuk itu maka kita turunkan 0. Kalau kita turunkan 0 maka di sini kita beri tanda koma. Kemudian kita kurangkan menjadi 12. Masih sama kan, karena kita sudah menurunkan angka 0 dan memberi tanda koma di sini, maka kita boleh menambah angka di belakangnya yaitu 0 sehingga menjadi 120. Sekarang cari angka di sini apakah ada yang mendekati atau sama dengan 120. Oh, ternyata sama. 120 itu dari 6 kali 20. Berarti nanti di sini isinya adalah 6 karena 6 kali 20 sama dengan 120. Kita kurangkan, hasilnya 0. Jadi hasil dari 0,32 dibagi 0,2 sama dengan 1,6. Contoh yang lain misalnya 17,5 dibagi 1,4. Langsung saja kita menggunakan cara yang kedua. Kalikan kedua bilangan tersebut dengan 10. Kenapa kok kita pilih 10? Di sini adalah 17,5. Satu angka di belakang koma. Ini adalah 1,4, satu angka di belakang koma, maka kita pilih 10. Hasilnya 17,5 kali 10 sama dengan 175. 1,4 sama kali 10 sama dengan 14. Sehingga akan menjadi 175 dibagi 14. Di sini ada dua angka yaitu 1 dan 4. Ini ada 3 angka 175. Untuk membaginya kita, apakah kalau dua angka misalkan ini 17 bisa dibagi 14? Bisa ya, karena apa? Karena 17 lebih besar dari 14, maka kita pilih dua angka ini 17. Untuk membantunya kita bisa menggunakan perkalian. Silakan cari angka di sini yang di bawah atau sama dengan 17. Nanti bisa habis dibagi 14. Hasilnya adalah di sini ya, kita pilih 14, maka 14 kita tulis di sini. Kemudian 14 kali 1 kan 14, maka 1 kita tulis di sini. Jadi 1 kali 14 sama dengan 14. Di sini masih ada ruang kosong. Di sini maka kita bisa dengan menggunakan kasih angka 0 ini untuk bantuan saja, untuk mempermudah untuk kehati-hatian kita menghindari kesalahan. Ini kan artinya 10 kali 14 sama dengan 140. Seperti itu. Kalau udah seperti ini terus kita kurangkan, hasilnya 35. 35 kita bagi 14. Dicari angka di sini apakah ada yang sama atau lebih kecil dari 35, yaitu 28. Ya. Jadi kita pilih yang 28. Kemudian di sini angkanya adalah 2. Karena apa?
2 kali 14 sama dengan 28. Ini 28 ini angka yang paling mendekati 35. Terus kita kurangkan. Hasilnya adalah 7. 7 ini lebih kecil dari 14. Maka kalau kita bagi tidak bisa. Seperti tadi, maka kita turunkan angka 0. Kalau kita turunkan angka 0, di sini kita kasih koma. Terus kita kurangkan, 7 dikurangi 0 adalah 7. Setelah kita menurunkan angka 0 atau kita memberi koma di sini, maka kita boleh menambahkan angka 0 di sini biar untuk mempermudah membagi. Hasilnya adalah 70. Apakah ada di sini angka yang sama atau di bawah 70? Ternyata ada. Yaitu ini. 5 kali 14 sama dengan 70. Jadi nanti artinya 70 dibagi 14 hasilnya 5. Kita pilih 70 karena 5 kali 14 sama dengan 70. Terus kita kurangkan, hasilnya 0. Terus hasilnya 10 tambah 2,5 sama dengan 12,5. Jadi 17,5 dibagi 1,4 sama dengan 12,5. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Silahkan nanti jika belum memahaminya diputar kembali video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.